Langsung ketawa anggota DPR. Dia bilang untung kami tidak ada di dalam. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di neraka? Di akhirat pernah dengar? Jadi adalah ini penghuni surga. Pak Imam masuk dalam surga. Begitu sampai di dalam surga, dia lihat banyak anggota DPR dalam surga. Heran dia, kenapa bisa penghuni surga ini banyak anggota DPR? Di negara saya banyak ditangkap OTT KPK. Dia pergi tanya sama malaikat, dia sambil protes, malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sana? Dia bilang malaikat, jangan kau ribut. Maksudnya apa? Tidak usah kau ribut. Ini cuma reses. Sebentar lagi dia pulang. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat kalau khatib tidak baca ayat ini. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti banyak orang Islam matinya kafir. Lahir Islam, khitan pakai syariat Islam, nikah pakai hukum Islam, KTP-nya Islam, tapi matinya belum tentu Islam. Siapa mereka? Contoh jiniat, contoh, jangan marah, contoh. Sabung ayam didapat sama Kapolsek, tangkap, lari. Tembak peringatan, masih lari. Tembak kedua kalinya, masih lari. Tembak ketiga kalinya, masih lari. Akhirnya ditembak kakinya, kakinya ditembak, kepalanya dia kena. Kan banyak kejadian begitu toh. Saya pernah tanya polisi, Pak, kenapa itu kakinya ditembak, kok kepalanya kena? Dia bilang masalahnya dia jongkok, Ustaz. Ini polisi India, bukan polisi Republik Indonesia. Kalau polisi Republik Indonesia luar biasa. Tablik akbar hari ini dilaksanakan oleh polisi Republik Indonesia, Resort Kabupaten Buton. Luar biasa. Kalau majelis taklim bikin tablik akbar tidak istimewa. PHBI bikin tablik akbar memang kerjanya. Remaja masjid bikin tablik akbar seharusnya begitu. Masjid buat tablik akbar memang selayaknya begitu. Tapi kalau polisi bikin tablik akbar, itu yang baru luar biasa. Makanya jangan musuhi polisi. Jangan kau jadikan musuh itu polisi. Polisi itu teman kita. Bayangkan bagaimana kacaunya di Buton seandainya tidak ada polisi. Bapak dirampok, diperkosa anaknya, dibunuh istrinya, diambil semua hartanya. Dia pergi melapor ke Polsek. Lapor Pak Polisi, saya dirampok, anakku diperkosa, istriku dibunuh, hartaku dijarah, tolong bantu saya. Apa kata polisi? Mohon maaf Pak, baru saja polisi bubar. Kacau kan? Makanya jangan musuhi polisi. Kalaupun ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu oknum. Bukan polisi, itu oknum. Ya, tidak ada di sini. Itu polisi India. Habis film baru dia datang. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, Islam secara total, Islam secara betul, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena mau pilpres, bukan Islam karena mau pil caleg. Ini politisi kalau mau pil caleg deh penampilannya kala-kala Ustadz Das'ad.
pakai songkok, pakai gamis, pegang tasbih, pakai serban, dia bungkus dirinya pakai sarung, tidak pernah didapat di masjid. Islam pencitraan. Masya Allah, saya bingung lihat sekarang caleg Pak, macam-macam fotonya. Saya sepanjang jalan dari bandara ke sini macam-macam foto Pak. Adalah yang bikin takut matanya. Masya Allah. Malah saya pernah lihat caleg Pak, dia balik kepalanya, fotonya dibawa kepalanya, baru dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Hadir untuk rakyat. Pret. Oh bale-bale. Ada caleg di sini? Ada? Ada? Banyak? Alhamdulillah, bagus kalau caleg hadir pengajian daripada hadir diskotik. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada setan enggak di tengah-tengah kita? Ada setan? Orang dengar ceramah masa ada setan? Ada setan di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, setannya bukan popok, setannya bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Handphone. Itu ibu orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu itu HP, simpan dulu. Mau tongi jadi wartawan, ku tahu di dalam hatimu lihat kok HP baru. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu. Malah saya pernah lagi ceramah Pak, tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya. Dia belakangi saya dalam hati, baru saja dia ada ibu saya berceramah dia belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Baru dia tulis di Facebooknya latar belakang das atlatif. Saya nak jadikan background. Tomat-tomat kajili-jili. Banyak juga orang Bugis di sini. Banyak Bugis di sini. Luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis Pak. Saya pergi ke pelosoknya Kalimantan Timur, namanya Biduk-Biduk, banyak orang Bugis. Saya pergi ke pelosoknya Pulau Sumatera, Pulau Kijang, malah bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi ke Sabah Sarawak, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi ke Kapol sini, Kapolresnya orang Bugis juga. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu. Malah pernah di Sulawesi Selatan Pak, saya selesai ceramah, ada ibu-ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Oh banyak sekali make up-nya. Saya turun dari panggung langsung dia bilang, Ustaz boleh selfie? Boleh Bu, sini Bu. Sudah selfie langsung dia bilang, Ustaz boleh cium sedikit? Sembarang ini, apa kau mau cium Ustaz? Langsung dia bilang, enggak nafsu, biar enggak nafsu, enggak boleh. Coba masih muda sedikit. Ayo simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu ya. Kita dengar ceramah dulu ya. Ibu-ibu saya dari tadi kasihan sama ibu ini. Pasti sudah basah semua keteknya di depan saya ini. Tapi apa boleh buat? Ibu, halo Ibu. Ini yang kena matahari tentu beda pahalanya dengan yang tidak. Wallahi. Pasti beda pahalanya. Kenapa? Ibu lebih banyak susahnya. Tapi kalau ibu gosip habis susahnya Ibu. Maka simpan dulu ya, kita dengar ceramah dulu. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bersalawatlah kalian dengan sebaik-baik salawat. Salatullah, salamullah
ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya kalau di Sulawesi Selatan saya salawat begini jamaah semua ikut. Di sini dia lihat-lihati saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Ayo kita salawat sama-sama. Hebat ini maurawisnya. Luar biasa. Polisi jago maurawis. Seandainya banyak uangku bos saya kasih ke uang. Luar biasa ini Kapolresnya. Ada marawisnya. Ayo kita salawat sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu, kita dengar mana lebih kencang suaranya, ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding, bisa ibu? Bisa? Nah, bapak-bapak diam, kita dengar dulu suaranya ibu-ibu ini. Ayo, yang biasa di jalan raya WC-nya nyala sebelah kanan, dia belok kiri. HP-nya najipi dia helmnya, menawar sayur. Bagaimana kok tidak tabrakan? Ayo kita selawat dulu. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak diam. Ibu-ibu dulu ya. Mana kita dengar, mana lebih kencang suaranya ibu dengan bapak. Ibu dulu. Salatullah. Salatullah ala yasin. Ya sudah, nilainya 8,5. Sekarang kita dengar, ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Ayo pak, ayo jangan mau kalah sama ibu-ibu. Yuk sholat. Ayo sholat rasul sholatung ala. Saya yakin kencang karena ada tentara sama polisi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa Ibu Wakil Bupati Kabupaten Buton yang mewakili Bupati Buton Selatan, terkhusus yang kita muliakan, mengundang kita hari ini Bapak Kapolres Kabupaten Buton beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Nabi kumpul sahabat yang kira-kira seperti ini. Lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu ndak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Tahu ndak siapa yang pailit rugi nanti di akhirat? Bangkrut. Sahabat menjawab, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, dia sholat 5 waktu, bahkan sunnah-sunnah rawatibnya baik. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan, Senin Kamis lancar. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Mungkin yang tidak haji padahal sudah mampu ya Rasul, dia haji bahkan pergi umroh. Geleng kepala semua sahabat. Dia puasa, dia sholat, dia bayar zakat, dia haji, kok bisa bangkrut? Lalu sahabat bertanya, kenapa bisa? Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjawab, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat bingung, kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, bagaimana caranya kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan begini, memang hubungannya kepada Allah baik, hablum minallahnya baik, tapi hablum minan nasnya hancur. Hubungannya kepada Allah baik, tapi sama tetangganya, teman kantornya, teman kerjanya, hancur dia punya kebaikan-kebaikan itu. Solatnya nanti di akhirat, ya Allah ini solatku. Datang teman kantornya, tunggu dulu. Saya pernah satu kantor di kantor Bupati Buton. Dia fitnah saya. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Ini rebonding, saya tiba-tiba ingat ada imam pak. Dia mimpin sholat. Itu kan kalau kita mimpin sholat kan orang bilang, luruskan dan rapatkan syaf. Ini Pak Imam, tadi pagi anaknya lurus keriting rambutnya.
Kenapa sore langsung lurus? Nah bilang, ku apai rambutmu itu nak bisa lurus? Nah bilang, ku rebondingi pak. Dia pergi sholat maghrib, dia bilang apa? Rebondingkan sama. Coba, dia fitnah saya. Katanya anakku bukan anaknya suamiku. Saya dihina, difitnah, saya malu. Akhirnya saya berhenti jadi pegawai gara-gara fitnahnya. Allah berfirman, kalau begitu ya sudah, ambil sholatnya yang dia setor ini, ambil ini sholatnya. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, saya tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Buton. Dia serobot pagarku, dia ambil tanahku 1 meter. Saya mau lawan, tapi dia aparat, ada tembaknya. Saya mau lapor di polisi, temannya polisi. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Dia ambil saya punya tanah 1 meter. Akhirnya apa? Setiap hujan banjir rumah saya, karena saya tidak punya got, dan kebanjiran saya 17 tahun. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, supaya adil, ambil itu anunya, ambil itu hajinya. Sudah, habis sholat, habis haji. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi, Tuhan tunggu dulu. Kenapa? Saya pernah sama-sama caleg di Buton. Saya jual sawah, saya difitnah, dia sebarkan berita bohong di medsos. Akhirnya saya kalah dan tidak terpilih. Saya minta keadilan, sakit hati saya difitnahnya. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil zakatnya. Habis haji, habis sholat, habis zakat, dia setor lagi apanya? Sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang lagi, tunggu dulu. Saya juga pernah difitnah di kantor Polres. Katanya mobilku hasil korupsi. Mantan-mantan saya hanya prajurit biasa. Saya difitnah, saya punya mobil, dia kira saya korupsi. Padahal dia tidak tahu ada tanahku di kampung, saya jual 2 hektar beli mobil. Akhirnya 7 tahun pangkatku ditunda dan saya dikasih pindah ke Pulau Selayar. Gara-gara fitnahnya saya menderita. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya. Habis puasa, habis zakat, habis haji, habis sholat, masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti, saya pernah dihina, saya pernah dimaki. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Ini orang yang tadi hablum minallahnya baik, yang banyak amalnya, dia bilang, Tuhan bagaimana lagi caranya ini, nah habis mi amalku. Dek nagaga kesi amalku, tidak ada lagi amal kebaikan yang kumiliki. Allah berfirman, tidak ada kejahatan yang tidak dibalas hari ini. Semua kejahatan pasti ada balasannya. Bagaimana caranya ya Allah? Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya itu orang yang pernah kau sakiti. Masih ada lagi yang datang, ambil lagi dosanya, ambil lagi dosanya, ambil lagi dosanya. Habis amalnya, dosanya orang bertumpuk ke dirinya. Ini termasuk ibu-ibu tukang gosip. Jadi bu, halo bu, bu, kalau ada orang gosip ki, jangan ki balas sih. Saya kalau nak bilang orang, Ustadz, nak benci sekali ki itu. Kenapa? Nak bully ki, nak sayang ka itu. Sambarana Ustadz, kenapa bisa? Karena nanti nak kasih ke amalnya, dia ambil dosaku. Jadi kalau ada orang hina kita, ada yang fitnah kita, ada yang cerita kejelekan kita, ada yang ngambil kita punya hak, sudah, tidak usah balas, bilang saja, baiklah. Kau kasihkan nanti amalmu, saya ambil amalmu, kau ambil dosa-dosaku. Ibu-ibu yang tukang gosip, berhenti gosip. Biar hitam jidat gara-gara sholat, kalau ibu tukang gosip, habis amalnya. Nih. Pergi pengajian begini masih gosip itu. Ada orang lewat. Dia tidak cerita tapi mulutnya dong. Apa? Kenapa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengke itu, coba kau lihat di giginya. Ada lagi lewat. Pakai tongi kacamata hitam baru PC. Orang pakai kacamata kau yang sibuk. Ada lagi lewat satu. Nggak serasi kudunya sama jilbabnya. Kenapa kayak umbul-umbul? Oh, semua orang difitnah. Sampai ustadz pun difitnahnya.
bagus itu tadi penceramah, bagus, tapi saya tidak suka. Kenapa? 4 dia bahas saya, semua dia kena. Semua dia hina. Nih. Ada tukang gosip sini? Ada? Tidak ada? Pret. Dengar ayat tadi. Kenapa Allah khususkan jangan di antara perempuan, tidak dikatakan laki-laki. Perempuan menghina perempuan yang lain. Kenapa? Bisa jadi perempuan yang kau hina lebih baik daripada yang menghina. Makanya kalau ada yang datang gosip, Bu, astagfirullah. Jangan deh, belum tentu kita lebih baik dari dia. Itu ibu majelis taklim yang bagus. Apa? Suaminya rajinnya, istrinya majelis taklim, suaminya selingkuh. Lebih baik kita ucapkan, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari suaminya. Itu majelis taklim yang bagus. Bisa ibu? Bisa. Tapi yang banyak ikut campur, biar bukan urusannya, mau tahu na urus. Ya anu beda, iyo begitu memang, padahal tidak tahu itu. Ya anu gare, iyo apa? Ini nanti takdirnya seperti toge. Tahu toge, Bu? Coba lihat itu toge, selalu ikut campur, biar bukan urusannya nak campuri juga. Coba lihat toge, di mana-mana ada itu. Kita bikin soto Banjar ada. Pecel ada. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Makanya itu toge karena suka ikut campur, Allah takdirkan tidak ada yang lurus. Semua toge bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu Bayangkari di komplek gosip pagi-pagi teriaki, toge nih Ayo, nah mari kita lihat. Loh Bapak, pertama yang perlu kita tahu, ini apa sebabnya putus persaudaraan? Apa sebabnya orang bermusuhan? Satu, untuk 2019 sekarang, yang paling potensial, yang paling banyak penyebab kita berpecah belah, bermusuhan apa? Pilcaleg dan pilpres. Kenapa kita mau bertengkar tentang pilpres? Pemilu adalah pesta demokrasi. Saya ulang, pemilu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta tidak ada menakutkan. Yang namanya pesta tidak ada menegangkan. Yang namanya pesta pasti senang-senang. Tidak ada pesta itu orang mau berperang. Maka kalau orang demokrasi ini, pemilu ini, pilcaleg ini, jangan menegangkan, jangan menakutkan, tapi bergembira-gembira kita. Coba saya kasih contoh. Pesta pengantin, pesta ulang tahun, pesta akikah, namanya pesta, pasti senang-senang, tidak ada pesta menakutkan. Pesta pengantin. Bapak Ibu pernah pengantin? Pernah pergi pengantin? Bukan pernah, sering. Apa pernah Ibu pergi pengantin cemas? Takut? Bapak-bapak, apa pernah pergi pengantin cemas? Pernah? Pernah, kalau ada selingkuhnya. Takut didapat istrinya, mati. Tapi kalau kita normal-normal, mana kita takut pergi pengantin? Tidak adalah rasanya kita pergi pengantin takut kena peluru kepalanya. Mati ki, hati-hati kok, masuk. Tidak ada, kenapa? Ini pesta. Maka para aktivis, pejabat, penggiat demokrasi, jangan memakai istilah perang. Ini pesta, pesta demokrasi. Kita senang-senang 5 tahun saja. Apa yang menyebabkan pemilu ini bisa ribut? Apa yang menyebabkan ini pilcaleg bisa ribut? Siapa penyebabnya? Satu, calegnya sendiri. Ini caleg, tolong jangan bodoh-bodohi rakyat. Bikin slogan-slogan tidak masuk akal. Siap lahir batin mewakafkan diri untuk rakyat. Bale-bale. Mewakafkan diri, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ini nomor HP ku 24 jam aktif, telepon saya kalau ada masalahmu. Begitu terpilih, nak ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Jangan pilih lagi. Ayo,
Caleg, jangan bodoh-bodohi rakyat. Jangan sogok rakyat. Jangan bawa duit ke rakyat. Ajak saja rakyat sosialisasi. Sampaikan apa visi misimu. Sampaikan apa yang mau kau lakukan untuk Kabupaten Buton. Sampaikan apa yang kau lakukan untuk Sulawesi Tenggara. Sampaikan apa yang kau lakukan untuk Indonesia. Jangan bawa duit, bawa kaos, pakai bawa jilbab, bawa baju ini. Jangan. Dan kita juga rakyat jangan memeras caleg. Saya heran, ditulis di depan kampungnya siap menerima serangan Fajar. Masolah kombo. Ibu-ibu juga sudah tahu ini money politik. Ibu-ibu mau memperbaiki bangsa, mau memperbaiki negara, mari ciptakan pemilu bersih, tidak ada uang. Gimana caranya? Kalau ada caleg yang datang bawa duit, rekam, tolak itu, tolak. Jangan, saya bukan mau disogok. Harga diri saya jauh lebih mahal daripada uangmu yang 200.000. Rekam, bawa ke Panwas. Siap ibu? Siap? Betul? 500.000. Coba, apalagi yang membuat kita ribut? Selain calegnya sendiri, apalagi tim sukses. Ini tim sukses juga kadangkala kena kiri kanan. Main 3 kaki. Ada tim sukses di sini? Jadilah tim sukses seperti Khadijah ketika jatuh cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Siapa tim suksesnya? Macomlangnya siapa? Namanya Nafisah. Khadijah selalu cerita pegawainya. Pegawainya namanya Muhammad. Dia cerita, ini bagus ini pegawai saya. Masih muda, jujur, disiplin, bawa keuntungan baik. Ya cakep-cakep juga. Nafisah berpikir, nah suka ini Muhammad ini. Akhirnya apa? Nafisah jadi sukses. Dia pergi ketemu sama Muhammad. Wahai Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kamu? Dia bilang, alhamdulillah, rezeki. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu. Tidak jadi masalah. Tapi dia sudah janda, tidak jadi masalah. Sudah 2 kali janda, tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, Nafisah, tenang, saya punya urusan mas bro, tenang kok. Jangan lagi cari di kitab mas bro, tidak ada itu, ini bahasanya ada saat latif. Dia datang ke Khadijah, Bunda, bagaimana menurut Bunda kalau ada laki-laki yang menyukai Bunda? Sembarang kau bilang. Betul, alhamdulillah. Tapi ini anak muda, alhamdulillah, tidak jadi masalah. Tapi lebih muda dari Bunda, tidak jadi masalah. Tapi dia pegawai tak, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisah, tenang Bunda, saya punya urusan. Ini namanya tim sukses yang menjaga harga diri kedua belah pihak. Coba kalau Nafisah mau memanfaatkan, maka dia akan datang kepada Muhammad. Muhammad, nah suka sekali kau Bunda. Perasi wannya, banyak wannya, minta mau cepat, banyak wannya itu. Coba, ini tim sukses ini, pemilu ini yang banyak begini. Makan kiri kanan, disuruh bikin baleho 10, 2 yang jadi, 8 hilang. Ada begitu di sini? Ada? Dan rata-rata itu tim sukses itu kontraktor. Ada kontraktor di sini? Ada? Bu, pernah kita dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Jadi itu penghuni surga sama penghuni neraka, Pak, baku SMS. Nah bilang penghuni neraka, bagaimana kabarmu? Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ? Dia bilang, Masya Allah, mati kami di sini. Tidak ada enaknya. Di blender saja kita di sini. Tidak ada jam istirahat. Dia bilang penghuni neraka, kau bagaimana kabarmu di situ? Dia bilang, Masya Allah, alhamdulillah, enak betul di surga ini. 1 laki-laki, 7 bidadari, Pak. 7 bidadari, dan ini bidadari tidak pernah kentut. Tidak sama kita punya istri 24 kali kentut 1 hari. Masya Allah. Lalu dia bilang ini penghuni neraka,
bolehkah kami jalan-jalan ke situ, ke surga? Dia bilang, boleh, sini mah kok. Bagaimana caranya? Ini penghuni neraka kan kreatif, Pak. Dia bilang, gampang, nanti kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga, kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, tuntas 70%. Hari ketiga, selesai, efisien dan efektif. Sementara jembatan dari surga belum juga dimulai. Dia lihat-lihat dari neraka. Kenapa itu jembatan dari surga belum dimulai-mulai? Dia teriak, lah ini dari neraka. Woi, kenapa belum mulai itu pembangunan jembatanmu? Kami sudah sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Di sini kasihan cuma pengurus masjid, Pak Imam nggak tahu kalkulator, salah hitung terus. Langsung ketawa anggota DPR. Dia bilang, untung kami tidak ada di dalam. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di neraka? Di akhirat pernah dengar? Jadi adalah ini penghuni surga. Pak Imam masuk dalam surga. Begitu sampai di dalam surga, dia lihat banyak anggota DPR dalam surga. Heran dia, kenapa bisa penghuni surga ini banyak anggota DPR? Di negara saya banyak ditangkap OTT KPK. Dia pergi tanya sama malaikat, dia sambil protes, malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sana? Dia bilang, malaikat, jangan kau ribut. Maksudnya apa? Tidak usah kau ribut, ini cuma reses. Sebentar lagi dia pulang. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habib.